Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik yang ada di rumah, sudah pada mandi belum? Kalau sudah, berarti siap ya mendengarkan cerita. Nah, kali ini Kak Andini akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Keris Lancip Putri Nglirip. Nah, dongeng ini berkaitan dengan salah satu wisata yang terkenal di Kabupaten Tuban, yakni Air Terjun Nglirip. Air Terjun Nglirip ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Di balik pemandangannya yang indah, terdapat cerita yang menarik. Adik-adik penasaran kan dengan cerita tersebut? Maka dari itu, yuk simak baik-baik ya ceritanya. Pada zaman dahulu, di daerah Singgahan terdapat sebuah kerajaan kecil. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja. Raja itu memiliki seorang putri. Nah, putri tersebut memiliki rambut hitam panjang, kulit putih, dan wajah mungil. Putri tersebut bernama Putri Nglirip. Putri ini sangat disayang oleh ayahnya. Bahkan hidupnya sangat tercukupi di kerajaan. Suatu hari, Putri Nglirip hidupnya sangat membosankan. Dia ingin pergi dari kerajaan, menikmati pemandangan di luar sana. Sebelum pergi jalan-jalan, Putri Nglirip meminta izin dahulu kepada ayahnya. Mau kemana putriku? Tidak biasanya kamu kemari? Aku izin pergi dahulu ayah. Aku ingin keluar dari kerajaan. Hah? Ingin keluar dari kerajaan? Mengapa? Aku hanya bosan saja ayah. Aku ingin pergi jalan-jalan, menikmati pemandangan di luar sana. Begitu. Baiklah putriku, kamu akan dikawal oleh prajurit di luar sana. Tidak usah ayah. Aku berani sendirian. Aku janji akan pulang lebih cepat. Begitu. Baiklah putriku. Kemudian Putri Nglirip berjalan sendirian sambil menikmati pemandangan di luar kerajaan. Sesampainya di dekat hutan, tiba-tiba Putri Nglirip mendengar seperti suara air yang begitu deras. Putri Nglirip pun mendekati suara tersebut. Setelah didekati, ternyata suara tersebut adalah suara air terjun. Putri Nglirip sangat takjub oleh pemandangan di air terjun tersebut. Wah, indahnya pemandangan di air terjun ini. Aku sangat senang melihatnya. Putri Nglirip pun kemudian bermain-main di dekat air terjun tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda dari belakang Putri Nglirip. Putri Nglirip sangat terkejut karena dia mengira kalau dia sedang sendirian di sana. Iya, pemandangan di sini sangat indah. Hei, siapa kamu? Jangan takut putri, aku hanyalah pemuda biasa yang sedang mencari ikan di dekat sungai ini. Namamu siapa dan mengapa kamu kemari? Perkenalkan, namaku Nglirip. Aku hanya bosan saja di rumah, maka dari itu aku keluar dari rumah dan menikmati pemandangan di luar. Begitu. Maukah engkau menjadi temanku putri agar tidak bosan lagi? Iya Jaka, aku mau menjadi temanmu sekarang. Putri Nglirip sangat senang karena kali ini dia memiliki teman untuk bertukar cerita. Mereka sering bertemu di dekat air terjun tersebut. Setelah sekian lama, selama 1 tahun, Jokololono ingin menikahi Putri Nglirip karena dia telah lama jatuh cinta kepadanya. Jokololono memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Ternyata
sang putri juga menyimpan rasa suka terhadap Joko Lelono selama ini. Putri Nglirip, ini ada sebuah keris lancip untukmu. Wah, indah sekali keris ini, Jaka. Apakah kamu membuat sendiri? Benar, Putri. Simpan saja keris ini. Untuk apa, Jaka? Sudahlah, Putri, simpan saja. Keris ini akan aku pakai saat menjadi pengantin kelak. Putri Nglirip sangat senang. Dia membayangkan jika suatu saat nanti akan hidup bahagia bersama Joko. Dan hidupnya tidak membosankan lagi. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan mengenai pernikahan tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertubuh kekar dengan memakai baju kerajaan prajurit. Perbincangan tentang hari itu belum selesai. Tetapi para prajurit ingin menyerang Jaka dan membawa putri kembali ke kerajaan. Ada apa ini? Mengapa semua prajurit kemari? Wahai pemuda, kamu dipanggil oleh raja. Apakah aku mempunyai sebuah kesalahan besar sehingga aku harus menghadap raja seperti ini? Kamu akhir-akhir ini selalu bertemu dengan Putri Nglirip. Aku kemudian mencari asal-usulmu. Ternyata kamu hanyalah pemuda biasa yang tidak memiliki harta banyak seperti rajaku. Dan raja begitu marah kepadamu karena kamu tidak pantas berteman dengan Putri Nglirip. Sekarang, ayo pergi ke kerajaan bersamaku. Putri Nglirip sangat ketakutan. Dia memohon kepada prajurit untuk tidak menyakitinya. Joko Lelono diserbu oleh prajurit dan dia berusaha melawan. Akan tetapi Joko Lelono sudah tidak berdaya. Joko Lelono dibawa paksa ke kerajaan oleh prajurit. Dan keris lancip ukiran naga yang diberikan pada putri diambil secara paksa oleh prajurit. Putri Nglirip menangis tiada henti karena melihat kekasihnya dibawa oleh prajurit. Setelah sesampainya di kerajaan, Joko Lelono berhadapan dengan raja. Raja tersebut sangat membenci Joko Lelono karena dia hanya pemuda biasa yang tak memiliki harta banyak untuk menikahi Putri Nglirip. Sadarlah wahai pemuda, kamu hanyalah pemuda miskin yang tidak pantas menikah dengan putriku. Apa yang akan diharapkan olehmu wahai pemuda? Sungguh, aku sangat kecewa kepada putriku. Bisa-bisanya dia mencintai pemuda desa sepertimu. Joko Lelono dengan wajah yang pucat dan babak belur, dia berusaha tetap menjawab pertanyaan raja. Namun raja selalu tertawa dan mengolok-ngolok pemuda tersebut. Lalu prajurit menyerahkan keris lancip ukiran naga kepada raja, di mana keris itu merupakan pemberian Joko Lelono untuk Putri Nglirip. Sang raja kemudian menghancurkan keris itu hingga berkeping-keping. Putri Nglirip menangis karena hadiah pemberian Joko Lelono dihancurkan oleh ayahnya. Raja kemudian mengusir Joko Lelono dan melarang untuk bertemu dengan Putri Nglirip. Sang raja kemudian menyuruh para prajurit untuk membawa Putri Nglirip ke utara dengan andong, yaitu menuju kerajaan Tuban. Sedangkan serpihan keris tersebut dibuang di air terjun. Aku tidak menyangka jika ayah berbuat sekejam itu. Dia adalah pemuda miskin yang tidak pantas menikah denganmu. Dia adalah pemuda yang baik, ayah, dan sopan terhadapku. Bahkan aku tidak pernah menceritakan jika diriku adalah putri raja. Ah,
Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu itu. Wahai prajurit, bawa Putri Nglirip ke utara menuju kerajaan Tuban. Hah? Mengapa ayah aku tiba-tiba dibawa ke sana? Sudahlah, turuti saja perintah ayah. Setelah setahun kemudian, Putri Nglirip datang kembali ke air terjun tersebut. Putri Nglirip tidak secantik dahulu. Bahkan dia menjadi sosok yang pendiam dan tidak pernah berbicara kepada siapapun. Tiba-tiba air terjun tersebut mengeluarkan cahaya. Putri Nglirip terheran-heran. Cahaya apa yang ada di dalam air terjun tersebut? Mengapa ada kilauan cahaya di dalam air terjun itu? Benda apa yang membuat sebuah cahaya di air terjun ini? Putri Nglirip kemudian menceburkan dirinya ke air terjun untuk menemukan benda yang membuat air terjun itu bercahaya. Setelah sampai di dasar air, Putri Nglirip kemudian menemukan keris lancip pemberian Joko Lelono yang telah dibuang oleh ayahnya. Kemudian membawa keris lancip itu keluar dari air terjun tersebut. Bukankah keris ini pemberian Joko Lelono yang telah dihancurkan oleh ayah waktu itu? Dan mengapa sekarang menjadi utuh? Sungguh ini adalah sebuah keajaiban. Putri Nglirip kemudian menangis tiada henti. Karena melihat keris itu, dia selalu teringat dengan Joko Lelono. Keris lancip itu kemudian dikembalikan ke dalam air terjun oleh Putri Nglirip. Waktu demi waktu telah berlalu. Putri Nglirip selalu datang ke air terjun tersebut setiap setahun sekali. Bahkan setiap kedatangan Putri Nglirip, air terjun itu mengeluarkan cahaya, di mana cahaya tersebut berasal dari keris lancip itu. Hingga akhir hayatnya, Putri Nglirip pun meninggal di air terjun tersebut. Kemudian warga menamai air terjun tersebut bernama Nglirip, di mana air itu menjadi saksi kesetiaan sepasang kekasih dan mereka yang saling mencintai tanpa memandang status sosial. Kini, air terjun Nglirip menjadi objek wisata yang terkenal di Kabupaten Tuban. Karena air terjun tersebut memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut kita mendapatkan pesan bahwa kita tidak boleh membedakan status sosial antar manusia. Kalau kita membedakan status sosial antar manusia, hidup kita tidak damai dan juga tidak tenang. Serta kita harus saling menghargai ya antar manusia. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Sekian dongeng keris lancip Putri Nglirip. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya.